Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk kita mulai perkuliahan ini. Baik, kita mulai saja ya. Ini mahasiswanya sudah mulai banyak gabung ini. Di perkuliahan kita di semester ini ya, kita belajar tentang alat ukur ya dan pengukuran. Jadi hal yang mesti kita pahami bahwa di sekitar kita itu penuh dengan eh, apa instrumen ya. Jadi misalkan kita ke pom bensin misalkan ya. Nah, di sana ada instrumen itu kalau misalkan kita beli bensin lalu kita beli bensin eh, 2 liter misalkan ya. Maka biasanya di pom bensin itu ada meter liter ya. Jadi kita kasih misalkan kita beli Pertalite, Pertalite itu sekitar 10.000 ya. Kalau kita kasih 10.000 mestinya eh, apa dispenser di pom bensin itu menampilkan angka 2 liter. Nah, begitu kita dapatkan 2 liter kita merasa tenang ya. Oh, sudah benar gitu. Sambil kita was-was, oh, ini kurang apa gimana gitu ya. Kalau sampai kurang kita biasanya akan protes ya. Nah, itu salah satu bentuk alat ukur ya. Jadi kita juga seperti yang tidak kita duga ya, kita sebenarnya sudah menerapkan alat ukur dan pengukuran.
atau seperti yang kita tidak sadari, kita sebenarnya sudah menggunakan alat ukur dan pengukuran itu di kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu pembuka perkuliahan kita ya. Kita lanjut di materi berikutnya. Ya, nama saya Unang Akhlison ya. Jadi kita nanti bisa mendiskusikan semua hal yang berhubungan dengan alat ukur dan pengukuran, baik melalui chatting ya. Anda bisa tulis chat di YouTube ya, bisa juga melalui, kalau misalkan perkuliahannya sudah usai, Anda bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan alat ukur dan pengukuran melalui grup WA ya. Demikian ya nanti sistem perkuliahannya, sehingga kita bisa belajar banyak. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, ini beberapa satuan dasar dari standar internasional yang biasa kita temui instrumen atau alat ukurnya ya. Panjang misalkan meter ya. Kalau kita beli kain ya. Kita beli kain, kita nggak mungkin kita pokoknya beli yang diberikan oleh penjual harganya sekian, kita tentunya nggak mau. Kita mesti nanya ini berapa meter gitu ya. Bahkan mungkin kita menanyakan lebih awal 1 meter berapa harga gitu. Nah, biasa itu sudah umum ya. Tapi itu bentuk satuan-satuan yang tanpa kita sadari kita menerapkan instrumen ya, atau alat ukur. Lalu kilogram ya, massa itu kilogram. Kita beli mungkin beli gula, kita mesti beli dengan satuan kilo. Jadi misalkan beli gula 1 kilo atau setengah kilo misalkan. Nggak bisa kita ke toko kelontong ya, beli gula berapa, pokoknya sekian, pokoknya 7.500 misalkan. Nggak bisa. Karena nanti penjualnya akan nanya, yang setengah kilo harganya sekian ribu, yang 1 kilo harganya sekian ribu ya. 1 kilo itu kalau nggak salah 14.000 ya. Nah, kalau setengah kilo kan berarti 7.000 ya. Misalkan kita beli 7.500, nah 500-nya nanti repot penjualnya. Jadi kita mesti tahu kalau setengah kilo itu 7.000 misalkan, ya kita beli 7.000, jangan ditambahi 500 jadi 7.500 ya. Lalu waktu atau second atau detik ya, dan seterusnya. Ini nilai-nilai yang mesti kita pahami ya. Nah, nanti kita akan fokus ke ampere ya, arus listrik. Lalu kita juga nanti hubungannya dengan tegangan ya, karena kita berhubungan dengan teknik ya, baik sistem komputer maupun teknik komputer. Nanti Anda berhubungan dengan arus dan tegangan ya. Komputer berapa watt, nah itu arus dan tegangan. Monitor LCD atau LED berapa watt misalkan. Watt itu nanti nilainya arus dan tegangan. Kalau tegangan pasti 220. Nah, tinggal berapa watt nanti ketemu berapa ampere. Nah, nanti dihubungkan dengan daya yang ada di rumah kita. Kira-kira komputer itu bisa nyala normal atau tidak ya. Jadi ada komputer yang wattnya sampai 600 watt ada ya, dengan spesifikasi 7 core to 7 misalkan atau lebih dari itu ya. Nah, itu dayanya besar itu. Jadi kita mesti tahu kalau di rumah kita misalkan 900 watt ya, berarti komputer dengan spek seperti itu ya, dayanya besar,
ya jangan menghidupkan perangkat-perangkat lain yang akan menambah daya sehingga lebih dari 900 watt. Nah, itu ya. Jadi sistem komputer dan teknik komputer itu butuh sekali pengetahuan tentang watt, yang mana dimulai dari arus. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah instrumen yang ada di sekitar kita ya sehari-hari. Ya, di sini mulai waktu, nih waktu. Tadi sudah saya singgung di besar besaran standar internasional ya. Ini ada time atau waktu ya. Kemudian kalau Anda kuliah atau mungkin kita mau bekerja ya, wah ini masuknya jam berapa? Jam 8, berarti harus siap-siap setengah 8 misalkan. Kemudian ini ada massa atau berat ya, berapa kilo ya. Kemudian ada meter, tadi itu yang saya singgung tentang panjang ya. Nah, ini sebenarnya instrumen itu ada di sekitar kita, alat ukur itu ada di sekitar kita. Namun yang kita fokuskan untuk perkuliahan kita adalah arus dan tegangan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini kita mulai ke perangkat instrumen yang digunakan untuk mengukur arus, tegangan ya, dan hambatan, ini otomatis ya. Nah, ini ya, alat ukur adalah alat menentukan nilai atau besaran suatu jumlah ya, atau nilai, kuantitas ya, atau jumlah, variabel atau nilai ya. Nah, alat ukur yang ada di industri sebagai berikut. Ada istilahnya avometer ya. Mungkin masa sekalian sudah punya alat seperti ini ya. Ini biasanya orang menyebutnya adalah avo ya. Jadi kalau Anda mau beli alat ini di toko elektronik misalkan, kita bisa menyebutkan mau beli avometer, itu penjualnya sudah ngerti ya. Walaupun kadang-kadang penjualnya juga nggak ngerti avo itu singkatan dari apa, juga belum tentu ngerti ya. Ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Padahal avo itu adalah singkatan dari A itu ampere, karena dia berfungsi untuk mengukur ampere meter. V-nya itu adalah volt, digunakan untuk mengukur voltmeter. Lalu ada juga ohm ya, untuk hambatan adalah ohmmeter ya. Lalu avometer merupakan alat ukur listrik yang dapat digunakan untuk mengukur arus listrik ya, ampere meter, tegangan listrik, voltmeter, lalu hambatan ya, atau ohmmeter. Nah, ini yang mungkin akan sering kita bahas ya, alat ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Alat ukur itu mesti kita pahami dulu prinsip kerjanya ya. Karena dengan kita mengenal prinsip kerjanya, kita akan dengan tepat mengoperasikannya ya. Nah, di sini dijelaskan ada gambar ya, ada gambar yang menjadi prinsip dasar cara kerja ya dari multimeter, dari voltmeter yang saya tunjukkan tadi. Nah, nanti kita juga akan bahas voltmeter jenis yang lain, yaitu voltmeter digital. Tapi untuk pertama kita membahas tentang multimeter analog ya, atau menggunakan jarum. Bedanya kalau kita pakai multimeter analog, di saat kita mengukur arus dan tegangan, kita nggak tergantung baterai ya. Jadi tegangan yang diukur atau arus yang diukur itu cukup untuk memicu jarum ini bergerak sehingga
tanpa baterai pun juga nggak apa-apa kalau untuk mengukur tegangan dan arus. Tapi kalau voltmeter digital atau ampermeter digital, Anda harus memasang baterai dengan kondisi yang bagus ya. Karena voltmeter atau ampermeter digital itu butuh tegangan suplai ya. Nah, ini yang kita bahas lebih awal adalah voltmeter atau ampermeter analog dulu ya. Nah, ternyata di sini ada bahan-bahan pendukungnya ya. Dan menggunakan atau konsep ya, menggunakan medan magnet ini di sini. Ya, jadi ada utara, selatan ya. Ini medan magnet. Lalu di tengah-tengah sini adalah kumparannya. Ya, jadi Anda ini magnet ya, kumparan ya, ini di sini. Ini magnetnya, ini kumparannya. Nah, diharapkan nanti kumparan ini ya, ini gambarnya ini digunakan untuk mengukur atau dialiri arus atau tegangan yang diukur. Nah, jadi diharapkan kumparan ini akan dialiri arus atau tegangan yang diukur, sehingga kumparan ini akan menimbulkan magnet ya. Dari magnet yang ditimbulkan kumparan, nah terjadi tolak menolak ya antara magnet kumparan dengan magnet permanen yang ada di sekelilingnya ini. Nah, itu ternyata ya. Jadi kumparannya digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, kumparannya terjadi magnet ya, timbul magnet, nah terjadilah tolak menolak. Akhirnya jarum yang ada di tengah-tengah atau ujung kumparan ini akan bergerak. Nah, dari tolak menolaknya ini akan bergerak. Ya, di sini ada jarum, lalu ada skala. Nah, tinggal kita baca pergerakan jarum ini menunjuk skala berapa. Semakin tinggi tegangannya, simpangannya semakin jauh. Ya, semakin kecil tegangannya, simpangan jarum semakin pendek atau pergerakannya semakin sedikit gitu ya. Jadi semakin jauh atau semakin sedikit. Nah, ini akan mempengaruhi akan dipengaruhi oleh besar tegangan yang diukur ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nek simpangannya jauh berarti tegangannya besar, kalau simpangannya kecil berarti tegangannya kecil. Nah, sederhana sekali konsepnya, sehingga kita bisa menggunakan perangkat sederhana ini untuk mengukur tegangan yang akan kita ukur ya. Ya, ada skala, jarum penunjuk, saklar batas ya, karena jarum ini akan bergerak sesuai batas ukur ya. Jadi tidak semua tegangan bisa diukur, tapi dibatasi ya. Misalkan 0 sampai 10 volt misalkan. Ada batasnya. Mungkin mengukur 0 sampai 50 volt, ada batasnya. Atau lebih dari itu misalkan tegangan yang lebih tinggi juga ada batasnya, sehingga jarum itu akan bergerak sesuai skala yang skala yang ada di jarum penunjuk ini ya. Gitu. Ya. Lalu ada inti besi dan pegas ini agar saat simpangan ya dan tidak digunakan akan kembali ke titik nol lagi. Nah, ini gambaran sederhana dari multimeter analog ya. Jadi perangkat sederhana ini digunakan untuk mengukur atau sebagai instrumen ya, arus dan tegangan. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Brief kerja alat ukur multimeter adalah adanya gaya pada pengantar berarus yang diletakkan pada medan magnet. Nah, ini medan magnetnya ya. Nah, ini posisi sambungannya ya, yang menuju ke titik yang akan diukur. Nah, jadi ini dihubungkan ke titik ukur ya, sehingga akan mengalir ke kumparan. Arus searah pada alat ukur multimeter terdapat baterai yang memungkinkan saat probe dihubungkan jarum bergerak. Nah, ini ada baterainya sebenarnya, tapi peruntukannya untuk mengukur hambatan. Tapi kalau mengukur arus dan tegangan, dilepaslah baterai itu, karena cukup
arus dan tegangan yang diukur sebagai pemicu kumparan ini menimbulkan magnet ya. Kemudian simpangan atau gerakan jarum menunjuk terjadi karena interaksi atau gaya tolak menolak antara arus dan medan magnet. Arus pada kumparan mengakibatkan gaya elektromagnetis sehingga jarum menyimpang. Nah, itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Di sini ada bagian 5 ini selektor batas ukur. Ya. Yang tadi saya singgung untuk menyesuaikan batas ukur, di sini kan macam-macam ya. Ada 0 sampai 10, 0 sampai 15 ya. 0 sampai 250, lah itu digunakan batas-batas ukur. Nah, ini yang mesti dipahami ya. Jadi jangan sampai mengukur baterai 1,5 volt misalkan ya. Ini Anda cukup merubah batas ukurnya ini ya, pada batas 10 volt misalkan, maka jarum akan menunjuk angka 1,5 volt yang tepat. Tapi kalau batas ukurnya Anda pilih sampai 250 volt misalkan, wah ini 1,5 volt itu kecil sekali. Nah, maka diperlukan batas ukur untuk memilih tampilan batas ukur ya, batas ukur di atasnya ini yang sesuai ya, agar tampilan atau jarumnya nanti akan menunjuk angka yang mudah untuk dibaca. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Baik. Nah, dalam alat ukur itu ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Pertama, ketelitian. Harga terdekat suatu pembacaan instrumen mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Ya. Misalkan baterai baru 1,5 volt, nah, ketelitian jarum menunjuk ke 1,5 volt. Nah, ini berarti ketelitiannya bagus ya, ketepatan ya. Ini juga jarum menunjuk ke angka 1,5 ya. Lalu kesalahan, nah, bisa jadi baterai itu 1,5, ternyata meter yang kita punya menunjuk angka 2 volt misalkan. Nah, itu ada kesalahan dengan selisih setengah volt. Nah, ini akan menjadi toleransi ya. Jadi ternyata multimeter kita tidak tepat di 1,5, ternyata dia lebih setengah volt. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kualitas dari alat ukur yang kita punya ya. Bisa jadi kualitas baik, bisa jadi kualitas kurang ya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita paham serimpangannya atau selisihnya berapa, nah, berapa persen. Nah, nanti kita gunakan kesalahan itu atau errornya itu menjadi toleransi untuk mengukur besaran tegangan-tegangan yang lain ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Metode pengukuran ya. Satuan dasar standar internasional, salah satunya ada arus listrik. Ini akan kita pelajari ya. Pengembangan satuan dasar standar internasional. Nah, dari arus listrik ya, ini kita bisa memanfaatkannya untuk mengukur hambatan ya. Jadi avometer tadi itu arus listriknya bisa kita gunakan
Bentar ya, ini ada trouble ini. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ya, ini di lampunya mati ini. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ini? Oke, ini tadi arus ya. Arus listrik itu bisa kita gunakan untuk mengukur hambatan ya, untuk satuan ohm. Ini ya, agar pengukuran dapat mencapai ketelitian atau mendekati harga sebenarnya dan ketepatan menghasilkan pengukuran yang sesuai, maka menggunakan prinsip hukum ohm. Nah, ini konsep yang akan kita terapkan ya. Jadi prinsip hukum ohm ini yang menjadi dasar kita untuk eksperimen ya. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, hukum ohm ya. Hukum Kirchhoff pertama ya, hukum 1 Kirchhoff. Jadi ada yang namanya Robert Kirchhoff ya. Nah, Pak Kirchhoff ini membuat pernyataan berdasarkan eksperimen beliau sendiri ya. Jadi beliau menyatakan bahwa pada rangkaian percabangan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ya, nah, ini memang agak susah memahaminya, tapi saya coba menggunakan ilustrasi ini ya. Jadi arus masuk sama dengan jumlah arus cabang. Ya, arus masuk sama dengan jumlah arus cabang. Nah, di sini kalau dipahami ya, jadi pada rangkaian arus cabang, ini arus cabang, jadi ada arus masuk ke titik cabang gitu ya. Jumlah arus yang masuk, ini jumlah arus yang masuk, misalkan 10 ya, sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi kalau yang keluar ini masing-masing sama misalkan, maka kalau arus yang masuk 10, maka cabang yang keluar adalah masing-masing ada 5 ya, 5 cabang yang pertama dan 5 cabang yang kedua. Jadi yang masuk itu sama dengan cabang, masuk cabang sama dengan jumlah masing-masing cabang. Jadi kalau arus yang masuk cabang 10, maka masing-masing cabang adalah 5. Nah, ini ilustrasinya mungkin kurang paham. Nah, ini saya punya ilustrasi lagi ya. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dari hukum Kirchhoff ya. Jadi pada rangkaian percabangan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar ya. Jadi di sini ilustrasinya kalau Anda lihat ada stop kontak ya. Ini sebenarnya di sebelah kiri ini adalah yang ke stop kontak PLN ya, yang di sini. Lalu biasanya kita kasih cabang-cabang ya.
Jadi di sini yang mungkin ini ngecas apa ya, ngecas handphone, mungkin ini ada kulkas, ya mungkin ada kipas angin, lalu yang di sini mungkin apalagi komputer, ya mungkin ini dispenser misalkan ya. Nah ini adalah titik percabangan, maksud yang dimaksud Pak Kirchhoff ini titik percabangannya ini. Jadi arus yang masuk itu dari kiri yang ke tembok yang ke PLN, ya. Lalu cabang itu yang masing-masing stop kontak ini ada yang ke mana-mana tadi itu yang saya sampaikan ya. Ini namanya cabang. Ya. Nah, arus yang masuk ke titik cabang ini ya dari PLN ini sama dengan jumlah arus masing-masing cabang. Wah. Berarti arus yang ke kulkas, arus yang ke PC, arus yang ke laptop mungkin ya. Arus yang ke handphone, arus ke kipas, arus ke dispenser, arus yang ke gosokan ada di sini misalkan ya. Itu kalau di total itu sama dengan arus yang masuk cabang. Ya. Nah, efeknya ini yang saya ilustrasikan di sebelah kanan. Ini yang di tembok biasanya kalah, stop kontaknya kalah besar. Sampai kebakar sebenarnya. Karena arusnya jumlahnya sama dengan arus total masing-masing cabang, sehingga di titik tembok ya, di titik stop kontak tembok itu justru yang arus yang paling besar ya, ini justru arus yang paling besar ya. Mungkin ini Anda mengalami sendiri di rumah ya, hati-hati karena arus yang masuk ya, yang ini ya, arus yang dari tembok ini nanti masuk ke cabang sini. Ini arus total dari semua cabang. Bila tidak mampu dialiri arus besar, akhirnya kebakar. Nah, fenomena yang ada di masyarakat, arus yang masuk lebih besar dari kemampuan steker mengalir arus keluar. Nah, ini adalah maksud dari hukum satu Kirchhoff gitu ya. Jadi arus yang masuk sama dengan jumlah arus masing-masing cabang. Nah, terus solusinya gimana Pak? Ya jangan dibuat cabang banyak sebanyak ini gitu ya. Kalau memang titiknya banyak, ya ambillah stop kontak yang lain di titik yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Anda bagi dalam beberapa sumber stop kontak yang berbeda. Untuk mengurangi percabangan ini gitu ya maksudnya. Terus kalaupun misalkan Anda sudah saya kurangi kok Pak, kok tetap gak kuat ya, berarti stop kontak dengan jacknya ini arusnya kurang besar ya. Jadi ini mempunyai kapasitas ampere yang bisa kita beli berbagai pilihan gitu ya. Ada stop kontak yang cuman 4 ampere ada. Harganya murah memang. Tapi begitu Anda pakai sambungan seperti ini gak kuat, maka Anda cari jack ya yang ampernya 16 ampere paling enggak. Harganya memang mahal, tapi kan rumah Anda tidak kebakar ya. Jadi Anda tinggal beli jack 16 ampere atau rumahnya kebakar kan gitu ya. Ya jangan sampai ya. Tapi dari sini memang sering terjadi kebakaran karena ketidaktahuan masyarakat, masang-masang sembarangan ya. Stop kontaknya nggak mampu, kebakar. Ini kan sudah kebakar ini sebenarnya ya. Ini kalau sampai nempel kayu, ya kayunya yang kebakar. Nah, gitu ya. Baik, kita pahami positif ya. Jadi saya tidak nakut-nakuti. Ini foto yang real terjadi, sehingga kalau Anda sudah paham seperti ini,
Anda harus mengatur lagi stop kontak Anda di rumah supaya tidak tumpuk-tumpukan seperti ini ya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, sekarang hukum 2 Kirchhoff. Nah, Pak Kirchhoff ini orangnya memang pinter ya. Jadi eksperimen lalu dia buat sebuah pernyataan gitu ya untuk dipelajari semua orang. Nah, hukum Kirchhoff 2, jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup ya sama dengan 0. Ini kalimatnya agak susah ya dipahami ya. Nah, ini saya coba ilustrasi yang seperti ini. Jadi di sini ada tegangan, ada hambatan ya. Ini kalau di jumlah total, arus kali hambatan itu sama dengan tegangan yang dipasang. Ya, maka di sini ada rumus E sama dengan I kali R itu sama dengan 0 atau tidak ada selisih di antaranya ya. Jadi sumber tegangannya, baterainya itu sama dengan arus kali hambatan. Nah, itu ya. Jadi arus kali hambatan itu sama dengan sumber tegangan. Intinya gitu ya. Nah, baik. Ini kalau saya ilustrasinya saya perjelas lagi seperti ini ya. Nah, ini saya kira Anda sudah punya di rumah ya. Ada lampu baterai istilahnya. Jadi namanya itu seperti barangnya ya. Ada lampu, ada baterai. Ya. Nah, kita ulang lagi ya hukum Kirchhoff 2 ini. Jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi nilai lampu ya, tegangan lampu dengan jumlah total baterai itu sama. Ya, jadi kalau diilustrasikan ya ini ya. Lampunya ini 3 volt, maka baterainya adalah 1,5 2 kali ya, sehingga 1,5 ditambah 1,5 3 volt. Nah, ini kan 3 sama dengan 3 sama dengan 0 istilahnya. Jadi kalau 3 sama dengan 3, kalau 1,5 ini pindah ruas ke kiri misalkan ya. Jadi minus 1,5, lalu satunya minus ke kiri, pindah ke ruas kiri menjadi minus 1,5, maka akhirnya sama dengan 0 gitu loh maksudnya ya. Nah, dan ini menjadi sebuah hukum Kirchhoff yang mana itu adalah tegangan keseimbangan. Jadi begitu baterai ini sudah habis ya, baterai ini sudah habis, maka akan mempengaruhi tegangan pada lampu ya. Jadi misalkan 1,5 ini sudah habis ya, baterainya sampai tinggal setengah volt misalkan, setengah volt ditambah setengah volt 1 volt. Nah, pada lampunya 3 volt, maka akhirnya lampunya semakin redup. Nah, maka lampunya indikator baterainya habis itu adalah nyalanya sudah redup. Nah, itu ya. Jadi ini indikator kalau baterainya habis, lampunya redup. Nah, terus misalkan Anda, waduh Pak, kepingin irit beli 1 baterai aja, tidak bisa ya. Karena kalau ini 1,5 tinggal setengah, lalu 1,5 tinggal setengah, Anda cuma ganti salah satu, maka nilai jumlah ya, jadi ini ya, jumlah aljabar tegangannya ya, maka 1,5 tinggal setengah ya, lalu 1,5 satunya Anda cuma ganti 1, sehingga setengah ditambah 1,5 cuma 2 volt. 2 volt tidak sama dengan 3 ya, maka akhirnya lampunya tetap redup ataupun menyala terang tidak maksimal ya. Jadi akhirnya apa? Anda harus ganti dua-duanya ya. Jadi baterainya harus diganti dua-duanya masing-masing 1,5 sehingga totalnya 3 volt. Sehingga sama dengan tegangan lampunya yaitu sama-sama 3 volt. Nah, akhirnya lampunya akan terang kembali seperti semula. Nah, itu adalah implementasi dari hukum 2 Kirchhoff ya. Jadi jumlah aljabar tegangan mengelilingi suatu rangkaian tertutup akan sama dengan 0. Itu kalimat aslinya memang seperti itu. Namun kalau diterjemahkan secara mudah di lampu ini ya,
lampunya 3 volt, maka baterainya harus 3 volt. Intinya gitu ya. Kalau salah satu baterai ini habis atau berkurang, maka 3 volt tidak sama dengan jumlah total 3 volt yang diharapkan, akhirnya mempengaruhi lampu sehingga lampunya jadi redup. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan kita kali ini. Ya, jadi tentang satuan ya, yang kita fokuskan nanti arus dan tegangan. Lalu yang kedua adalah konsep dasar yang kita gunakan adalah hukum Kirchhoff ya. Nah, hukum Kirchhoff ini ternyata ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 ya, intinya adalah arus yang masuk cabang sama dengan jumlah arus masing-masing cabang. Sehingga kalau masing-masing cabang ini terlalu besar, maka arus yang masuk juga terlalu besar. Stop kontaknya kalau kalah kalau kurang kuat ya stop kontaknya sampai kebakar. Ini harus Anda hindari ya. Lalu yang hukum Kirchhoff 2, jumlah total tegangan sama dengan jumlah aljabar. Jadi baterai 1,5 ditambah baterai 1,5 yang lain itu ditotal ya, istilahnya aljabar. Hitung-hitungan biasa aja, 1,5 tambah 1,5 3 volt. Oke, baik, itu ya yang bisa kita diskusikan untuk hari ini. Mohon maaf tadi ada gangguan listrik ya. Ya kalau itu terjadi ya dimaklumi ya, yang penting perkuliahan masih berjalan lancar ya sampai akhir ya. Baik, saya kira itu kita lanjut di pertemuan berikutnya. Bila ada pertanyaan bisa Anda sampaikan lewat grup WA kita ya. Baik, saya kira itu, saya cukupkan sekian. Selamat malam, sekian dan terima kasih.